Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Baptista Indonesia, kelas Farmasi 3, kelompok 1. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang analisis perbandingan produk minyak kayu putih merek Caplang dengan merek Konicare dari sudut marketing mix 7P. Latar belakang. Era globalisasi menciptakan tantangan tersendiri bagi setiap perusahaan. Fenomena persaingan pasar yang ketat khususnya terjadi pada industri produk minyak kayu putih. Fenomena persaingan pasar yang ketat khususnya terjadi pada industri produk minyak kayu putih. Saat ini semakin banyak produk minyak kayu putih yang bermunculan di pasaran, misalnya minyak kayu putih Caplang, Cap Gajah, dan minyak kayu putih Konicare. Seiring dengan meningkatnya keberagaman kategori produk yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini membuat persaingan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang terjadi antara berbagai merek produk dalam kategori yang sama menjadi semakin ketat. Tidak hanya memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, produk juga harus dirancang untuk memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh konsumen. Kondisi ini menuntut perusahaan harus lebih inovatif dan menawarkan sesuatu yang bernilai lebih dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh pesaing. Berbagai perusahaan menawarkan variasi produk yang beragam, harga yang sesuai dengan daya beli konsumen, kemasan yang memudahkan konsumen, dan kualitas sesuai dengan harga yang ditawarkan. Menurut definisi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/Per/12/2010, industri farmasi adalah bahan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Salah satu produk dari industri farmasi adalah minyak kayu putih yang dimanfaatkan sebagai obat penyakit kulit, rileks tubuh, dan antibakteri. Minyak kayu putih atau kayu putih oil merupakan minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan daun dan ranting pohon kayu. Secara umum, kayu putih dikatakan bermutu bila mempunyai bau khas minyak kayu putih, memiliki berat jenis yang diukur pada suhu 15 derajat Celcius sebesar 0,90 sampai 0,93, memiliki indeks bias pada suhu 20 derajat Celcius berkisar antara 1,46 sampai 1,47 dan putaran optiknya pada suhu 27,5 derajat Celcius sebesar min 4 derajat sampai 0 derajat. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk minyak kayu putih merek Caplang dengan Konicare? Yang kedua, apakah ada pengaruh produk terhadap keputusan pembelian produk minyak kayu putih merek Caplang dengan Konicare? Yang ketiga, apakah ada pengaruh perilaku terhadap keputusan pembelian produk minyak kayu putih merek Caplang dengan Konicare? Tujuan penelitian untuk menganalisis perbandingan terhadap produk minyak kayu putih merek Caplang dengan minyak kayu putih merek Konicare dari sudut pandang mix 7P. Manfaat penelitian. Yang pertama bagi peneliti, sebagai saran untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama proses perkuliahan sehingga penulis mendapatkan pengetahuan secara langsung. Yang kedua, bagi perusahaan, sebagai bahan kajian dalam mengambil keputusan untuk mengembangkan pemasaran produk dan mengaplikasikan strategi pemasaran yang sesuai. Yang ketiga, bagi penelitian berikutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan masukan terhadap disiplin ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya. Tinjauan pustaka.
A. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem atau proses dari kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adalah hal pemenuh kebutuhan. Dengan adanya hal pemenuhan kebutuhan, maka akan tercipta suasana yang menyenangkan. Dapat diketahui bahwa sebenarnya proses pemasaran itu terjadi atau dimulai sejak sebelum barang-barang diproduksi. B. Unsur marketing mix. Unsur marketing mix ada 7, yaitu produk, price, promotion, place, partisipan, proses, dan social evidence. Unsur marketing mix. 1. Produk. Produk adalah kombinasi penawaran barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar yang mencakup kualitas, rancangan, bentuk, merek, dan kemasan produk. Menurut Coulter dan Armstrong 2001, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. 2. Price. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan produk atau jasa tertentu. Menurut Philip Coulter 2008, harga merupakan jumlah semua nilai yang diberikan kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan dari mempunyai atau menggunakan suatu produk atau jasa. 3. Promotion. Menurut Philip Coulter 2000, promosi merupakan bagian dari proses strategi pemasaran sebagai strategi CAR untuk berkomunikasi dengan pasar dengan menggunakan komposisi bauran promosi. Dapat diartikan bahwa promosi adalah suatu alat komunikasi yang bersifat membujuk dan informasi yang tepat akan mempengaruhi kepada konsumen. Karena dengan informasi, perusahaan dapat memperoleh keistimewaan produk yang dihasilkan. 4. Place atau distribusi. Saluran distribusi merupakan sarana perpindahan produk dari produsen ke konsumen terhadap pelayanan yang diberikan oleh produsen atau penjual. Menurut Philip Coulter 2007, saluran distribusi merupakan suatu perangkat organisasi yang tercakup dalam pembuatan produk atau jasa menjadi siap atau digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Pemilihan saluran distribusi menyangkut kepada keputusan tentang penggunaan penyalur atau pedagang, pengecer, agen, dan bagaimana menjalin kerjasama dengan para penyalur tersebut. Yang kelima, people. People adalah pelaku yang memerankan dalam menyajikan jasa sehingga dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Elemen dari orang yaitu karyawan perusahaan, konsumen, dan konsumen lain. Semua sikap dan perilaku karyawan, cara berpakaian karyawan, dan penampilan karyawan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan penyampaian jasa. Yang keenam ada proses. Proses merupakan prosedur aktual, mekanisme, dan aktivitas yang berfungsi untuk menyampaikan jasa. Elemen proses ini mempunyai arti untuk menyampaikan jasa. Proses dalam jasa merupakan faktor utama dalam bauran pemasaran jasa. Misalnya, pelanggan jasa akan bahagia merasakan sistem penyerahan jasa sebagai bagian jasa itu sendiri. Yang ketujuh ada physical evidence. Sarana fisik atau physical evidence merupakan hal nyata yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Unsur yang termasuk dalam sarana fisik antara lain lingkungan atau bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya. Selanjutnya, metodologi penelitian, yaitu analisis produk obat, minyak kayu putih caplang, dan minyak kayu putih koniker. Ini menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan melalui Google Form dan dibagikan kepada 100 responden. Kuesioner berisi 35 pernyataan untuk minyak kayu putih caplang dan 35 pernyataan untuk minyak kayu putih koniker.
Pada setiap pernyataan kuesioner, responden dapat memilih 1 dari 5 jawaban yang menurutnya sesuai. Bobot nilai pada setiap jawaban. 5 poin sangat setuju, 4 poin setuju, 3 poin netral, 2 poin tidak setuju, dan 1 poin sangat tidak setuju. Berikut adalah diagram hasil kuesioner. Pembahasan. Elemen marketing yang pertama adalah produk. Produk merupakan sebuah barang yang dapat diperjualbelikan. Dalam menciptakan produk, sebuah perusahaan harus melihat besarnya permintaan pasar mengenai produk tersebut. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa produk minyak kayu putih merek Caplang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 56,96%, dibandingkan produk minyak kayu putih merek Koniker mendapatkan hasil yang lebih rendah, yaitu 51,44%. Elemen marketing yang kedua adalah price atau harga, merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan konsumen untuk memperoleh atau menggunakan suatu produk. Harga yang terlalu rendah dapat membahayakan keberlangsungan dalam bisnis. Di sisi lain, harga yang terlalu tinggi juga akan menyurutkan minat konsumen. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa harga minyak kayu putih merek Caplang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 58,96%, dibandingkan harga minyak kayu putih merek Koniker mendapatkan hasil yang lebih rendah, yaitu 52,04%. Elemen marketing yang ketiga adalah place atau tempat, merupakan lokasi untuk melakukan proses jual beli produk baik barang maupun jasa. Tempat yang dimaksudkan misalnya letak yang strategis untuk proses jual beli. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa tempat atau lokasi yang digunakan dalam proses jual beli minyak kayu putih merek Caplang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 59,84%, dibandingkan lokasi yang digunakan dalam proses jual beli minyak kayu putih merek Koniker mendapatkan hasil yang lebih rendah, yaitu 48,26%. Elemen marketing yang keempat adalah promotion atau promosi, merupakan kombinasi strategi yang paling baik dari variabel-variabel periklanan atau alat promosi yang lain yang semua direncanakan untuk mencapai tujuan. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa promosi minyak kayu putih merek Caplang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 57,04%, dibandingkan promosi minyak kayu putih merek Koniker mendapatkan hasil yang lebih rendah, yaitu 54,20%. Elemen marketing yang kelima adalah physical evidence atau bukti fisik, merupakan bukti yang bisa dilihat kasat mata baik dari segi perusahaan atau produk itu sendiri. Beberapa contoh yang termasuk dalam unsur ini adalah keberadaan kantor, website, logo, hingga kemasan dan isi produk. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa bukti fisik minyak kayu putih merek Caplang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 56,28%, dibandingkan bukti fisik minyak kayu putih merek Koniker mendapatkan hasil yang lebih rendah, yaitu 53,20%. Elemen marketing yang keenam adalah people atau orang, merupakan sumber daya manusia yang terlibat dalam seluruh rangkaian proses pemasaran. Walaupun serangkaian kegiatan dapat dipermudah dengan bantuan teknologi, namun tanpa adanya orang-orang yang menjalankan, maka dapat dipastikan proses tidak berjalan dengan baik. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa orang atau sumber daya manusia minyak kayu putih merek Caplang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 58,28%, dibandingkan sumber daya manusia minyak kayu putih merek Koniker mendapatkan hasil yang lebih rendah, yaitu 56,72%. Elemen marketing yang ketujuh adalah proses
mencakup rangkaian setiap tahap pemasaran dari perusahaan ke pelanggan. Unsur ini mencakup pelayanan dan proses transaksi antara produsen dengan konsumen. Dari hasil analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa proses minyak kayu putih merek Caplang lebih disukai oleh masyarakat, yaitu sebesar 58,72% dibandingkan proses minyak kayu putih merek Koniker mendapatkan hasil yang lebih rendah, yaitu 58,08%. Kesimpulannya, berdasarkan pengisian kuesioner yang telah diberikan kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa produk minyak kayu putih merek Caplang lebih diminati oleh kalangan masyarakat dibandingkan dengan produk minyak kayu putih merek Koniker, yaitu dengan persentase sebesar 50,06%. Sekian dari kelompok 1, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.